Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Nala Puspa Rizkia dengan NPM 2050644. Saya sendiri, Kanisa Rayhan Maharani dengan NPM 2050646. Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650. Sophia Rahmatila Ijati dengan NPM 2050673. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hakikat manajemen, konsep manajemen, bidang kegiatan manajemen, dan prosedur inovasi pendidikan. Hakikat manajemen inovasi pendidikan. Inovasi diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Kadarman tahun 1996 menyebutkan manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi teknik. Marimba tahun 1962 mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani terdidik, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa inovasi manajemen pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui, menginovasikan manajemen pendidikan tersebut yang orientasinya adalah pendidikan itu sendiri. Maka, tampak jelas bahwa setiap organisasi termasuk pendidikan seperti sekolah akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur atau mengelola kerjasama yang terjadi, agar dapat berjalan dengan baik dalam tujuan. Dalam hal ini, inovasi manajemen pendidikanlah yang akan berperan sebagai pembaharu manajemen sekolah tersebut, agar sebuah sistem pendidikan sampai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Septi Amelia Habibah dengan NPM 2050650. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaannya. Manajemen inovasi ini diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Disinilah manajemen inovasi itu harus berperan penting. Manajemen juga pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bila fungsi manajemen adalah planning, organizing, accounting, controlling, dan sumber daya yang dikelola, maka itu bisa disebut juga sebagai money, materials, method, mekanisme, markets, minutes, atau juga bisa disebut 7M. Manajemen dapat diartikan sebagai proses pengelolaan, yaitu yang dimana ada planning, organizing, accounting, dan controlling, dan juga sumber daya yang bisa disebut 7M tersebut. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengolahan sumber daya, yaitu ada ide, praktek, objek, metode. Nah, itu baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah di dalam pendidikan. Nah, ide, praktek, objek, dan metode baru yang dimaksud adalah sesuatu yang sudah berjalan, sudah ada, sudah dipraktekkan dalam keseharian proses manajemen pendidikan. Inovasi sendiri adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausahawan yang selalu berinovasi, maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang inovatif. Konsep ini sangat selaras dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam, seperti setiap manusia harus mampu berubah menjadi yang lebih baik. Bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama, ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan, dan yang kedua, manajemen berbasis sekolah.
Ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan terbagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja, yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan, yang ketiga, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya, dan yang terakhir, menurut pelaksanaannya. Untuk ruang lingkup pertama meliputi manajemen pendidikan seluruh negara, manajemen pendidikan satu provinsi, satu kabupaten atau kota, unit kerja, dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut, karena di dalam kelasnya proses pengajaran berlangsung. Ruang lingkup inovasi dalam manajemen pendidikan meliputi perencanaan, perorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, dan sumber daya pendidikan, seperti sumber daya SDM, sumber daya SB, dan sumber fasilitas dan dana SPD. Manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah. Secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri. Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut. Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya. MBS merupakan salah satu komponen sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Prosedur inovasi pendidikan. Yang pertama ada proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan yang diantaranya yaitu yang pertama invention. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru yang biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, ada pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan. Terkadang menggambarkan sesuatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, development atau pengembangan. Dalam proses pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research atau development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga, diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger C.C. Wijaya tahun 1992 halaman 11 adalah suatu persebaran ide baru dari sumber invention-nya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat, adoption atau penyerapan. Menurut Cass dan Hamilton, C.C. Wijaya tahun 1992 halaman 12, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir yaitu penerimaan melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, idea atau praktik kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya, yang berkaitan dengan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau kultur tertentu. Selanjutnya ada model proses inovasi pendidikan. Yang pertama, menurut Levis dan Schreiner tahun 1962, yaitu menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Yang kedua, Coley tahun 1961, belum menyadari, memahami, mempercayai, dan mengambil tindakan. Yang ketiga, Roger tahun 1962, yaitu menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Yang keempat, Robertson tahun 1971, yaitu persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonasi.
Pada model proses inovasi dalam organisasi menurut Hellman, Duncan, dan Holbeck disebutkan bahwa proses inovasi terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap permulaan dan tahap implementasi. Yang pertama, tahap permulaan. Terdapat 3 langkah. Yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan kesimpulan. Selanjutnya ada tahap penerapan atau implementasi. Ada 2 langkah. Yang pertama, ada langkah awal mencoba menerapkan sebagian inovasi. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bagi yang ingin bertanya, silakan di forum diskusi di e-learning atau pada room meeting Zoom langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.